Halo teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi dengan kita di Sapiens Lightning Talk atau biasa kita singkat XLTI. Jadi mungkin kita jelasin dulu ya, untuk XLTI itu merupakan sebuah program dari Sapiens setiap hari Kamis dan kita lakuin itu setiap minggu untuk membahas mengenai bits di dalam dunia teknologi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini yang berjudul Exploring the World of Web Development, saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Karisma Putra. Saya software engineer di Sapiens Technology of Indonesia, dan juga hari ini saya juga ditemani oleh teman saya Reza dan Pratama as a software engineer juga. Ya, nah jadi mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Sorry. Boleh. Kita hari ini mau bahas terkait Exploring the World of Web Development. Nah, mungkin dari Mas Reza nih, boleh dijelasin dulu nggak nih Mas, terkait web development itu apa, terus seberapa penting web development itu, dan juga perkembangan teknologi yang memang memengaruhi cara developer untuk membangun sebuah website. Oke. Web development itu ya, kalau bisa kita artikan secara bahasa itu proses pengembangan sebuah website ya, itu mencakup user interface, terus juga pengembangan code, kemudian nanti disesuaikan di execute, kemudian baru disesuaikan sesuai kepentingannya gitu. Nah, kalau dari pentingnya sendiri itu apa nih Mas? Misalnya kayak fungsi dari si web itu sendiri. Oke, kalau untuk kepentingan dari web development itu ya penting sih, karena beberapa perusahaan pun sudah memakai website ya untuk mencari leads baru atau untuk marketing yang lebih luas gitu. Untuk ya berkomunikasi pun bisa langsung dari website sih gitu. Oke. Kalau misal ngomongin terkait web development itu sendiri Mas nih. Biasanya kita tahu teknologi kan selalu berkembang nih setiap saat. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak teknologi sekarang yang memang lagi happening di web development? Happening, oke. Ya, mungkin bisa dari low code dan non code dulu ya. Nah, low code dan non code ini ya dia tuh dengan menggunakan tools yang minim untuk kita ngoding gitulah ya. Nah, cuma tren ini agak rancu juga sih, entah positif dan negatif juga sih. Kalau positifnya ya mempercepat si pengerjaan kita juga, tapi negatifnya ya orang-orang jadi malas untuk belajar ngoding lah ya. Oke. Gitu. Jadi ya agak ya tren ya positif negatif juga sih. Gitu. Terus ada juga AI chatbot. AI chatbot. Nah, chatbot ini biasanya kita pakai untuk di website itu, ada di pojok tuh, misalnya kontak us gitu, atau dia mengalami kendala silakan hubungi kami gitu. Iya. Nah, itu biasanya itu chatbot tuh. Nanti kemungkinan itu bisa juga dari admin kita ataupun bisa pakai chatbot kan. Kalau chatbot kelebihannya sebenarnya sih bisa 24 jam sih. Gitu. Itu sih Mas Eka. Oke. Oke. Nah, kalau dari Mas Eka sendiri nih, kan Mas Eka web developer juga nih, ya kan, web apps juga, terus website untuk company juga kan. Nah, biasanya tuh pakai bahasa pemrograman apa sih? Oke, kalau kita ngomongin terkait bahasa pemrograman, banyak ya bahasa pemrograman itu kan. Kita kalau mungkin kita bisa sebutkan beberapa, kita ada JavaScript, terus juga ada C#, mungkin yang lama-lama kita punya ada PHP, terus kita punya juga Java. Nah, jadi semua dari programming language itu sebenarnya bisa digunakan sebagai base code untuk membuat sebuah web aplikasi. Gitu. Oke, kalau untuk penggunaan frameworknya sendiri itu biasanya apa? Nah, kalau framework sendiri biasanya dia tuh udah istilahnya ya? Udah ada pasangannya gitu sama bahasa pemrogramannya. Contoh kalau misal kita ngomongin PHP, dia ada Ruby. Oke. Kalau PHP ada Laravel. Terus kalau misalnya Ruby kita ada Rails. Terus misalnya kalau kita ngomongin C# yang
Kebetulan saya di sini mostly ngoding itu pakai .C#. Terus untuk framework itu kita punya ada namanya ASP.NET Framework atau ASP.NET Core. Gitu. Terus juga mungkin kalau kita ngomongin terkait modern stack, let's say JavaScript, itu ada framework yang namanya sebenarnya 3, ada Angular, React, dan juga Vue.js gitu. Nah, kalau sebenarnya Angular pada dasarnya lebih ke TypeScript. Jadi TypeScript sebenarnya lebih ke kelas dari si JavaScript. Jadi sebenarnya hampir dia mengembangkan sebuah bahasa yang memang lebih mudah dimengerti oleh user gitu. Karena pada akhirnya nanti dia bakal mengcompile code yang memang ditulis dalam sintaknya si TypeScript ke JavaScript itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin framework, balik lagi dia memang biasanya ada pasangannya sendiri gitu dari tiap bahasa pemrograman. Good. Untuk biasanya untuk mempermudah kayak pemilihannya nih, harusnya bahasa pemrograman yang ini nih, kita pakai framework yang ini gitu. Itu gimana tuh Mas Eka? Sebenarnya kalau untuk maksudnya kalau kita ngomongin terkait mana yang lebih tepat gitu, kayaknya nggak ada. Mungkin secara spesifik semuanya bisa digunakan secara fungsionalitas ya, gitu. Cuman memang kita perlu memperhatikan dari requirement untuk pembuatan website itu sendiri gitu. Semisal kita pengen membuat sebuah company profile yang memang sebenarnya simple gitu, yang nggak terlalu perlu banyak customize atau fungsi-fungsi yang terlalu rumit atau kompleks. Nah itu biasanya bisa pakai biasanya kita ada WordPress. Itu pengembangan WordPress itu bisa pakai PHP, itu salah satu bentuk framework juga gitu. Nah itu sebenarnya lebih simpel gitu, karena kita bisa deploy dengan mudah, kita bisa desain itu dengan mudah, dan juga tidak memerlukan banyak setup. Nah kalau misal kita ngomongin terkait aplikasi yang memang lebih kompleks gitu, yang memang fungsionalitasnya itu banyak dan membutuhkan mungkin library-library yang sebenarnya ada nih orang udah buat gitu. Cuman mungkin kalau kita bikin dari awal library tersebut atau mungkin fungsi yang bisa kita gunakan tuh agak effort gitu. Itu kita bisa pakai. Contoh kalau misalnya sekarang yang modern ada bisa pakai React atau bisa pakai Angular gitu. Atau kalau yang lebih sebenarnya nggak dibilang modern tapi nggak jadul juga, bisa pakai .NET. Itu juga juga bisa memenuhi kebutuhan untuk pembuatan website itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada spesifik gimana gitu, karena ketika misalnya kita ngomong tadi company profile tadi, saya saranin pakai WordPress karena lebih cepat. Tapi sebenarnya pakai React pun atau pakai .NET pun bisa gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk pakai yang lain juga ya? Ya nggak menutup kemungkinan gitu. Cuman mungkin kita biasanya kan juga bergantung pada resource dan juga waktu ya gitu. Jadi kalau memang udah berkaitan dengan itu, biasanya kita bakal pakai framework yang memang sudah jelas dan kita udah tahu nih gitu kelarnya kapan gitu. Berarti kalau untuk kelebihan kelemahannya tuh, maksudnya better pakai yang mana ya gitu? Mungkin kalau secara singkat ya bisa yang saya simpulkan, kalau misalnya pengen cepat dan kompleksitasnya tidak terlalu besar dan mostly static gitu ya, kalau misalnya kita contoh kayak misalnya company profile bisa pakai WordPress gitu, atau mungkin pakai static page-nya .NET bisa. Itu juga bisa gitu, karena biasanya nggak terlalu memerlukan backend kan biasanya, karena kalau kita ngomongin static biasanya ya hanya sebatas tampilan yang memang nanti bakal tampil di klien atau di webnya user gitu. Nah kalau misalnya pengen yang kompleks dan membutuhkan let's say komputasi yang memang perlu cepat gitu, misalnya terkait big data, banyak data banyak, itu bisa misalnya yang sekarang lagi populer tuh Golang. Itu Golang itu salah satu bahasa pemrograman yang disupport oleh Google gitu. Jadi dia sangat dari klaimnya memang dia eksekusi dari code-nya itu sendiri itu cepat gitu. Jadi buat teman-teman yang mau build back end itu bagus banget kalau misalnya pakai Go. Bahasa pemrograman Go gitu. Itu mungkin salah satu beberapa contohnya ya. Sip. Nah tadi ada singgungan soal desain nih dari user interface gitu kan. Sebenarnya mungkin boleh aku tambahin kali ya. Boleh. Nah mungkin secara desain mungkin teman-teman yang
mau jadi web developer itu harus dipikirin secara desain tuh harus responsif sih ya. Gitu. Iya, betul. Karena kan si user ini juga kebanyakan sekarang mobile friendly. Iya, betul. Nah, user ini secara desain desktop dan mobile ini harus konsisten lah. Jadi user nggak bingung ketika dia buka di desktop, ketika nanti dia buka di mobile juga gitu. Dan menurut CEO juga lebih baik ya desain yang responsif lah ya. Iya, betul. Nah, itu karena Google itu akan langsung ngasih performa yang bagus kalau desainnya responsif. Gitu. Terus juga kalau bisa ya pakai pendekatannya yang mobile first lah ya. Jadi apa tuh? Nah, mobile first Baru itu denger. Nah, jadi kalau mobile first itu biasanya kan kita ya itu nge-build itu dari desktop dulu nih. Tampilan desktop dulu, baru nanti setelahnya ke tampilan tablet atau ke tampilan yang mobile. Nah, itu pendekatannya dibalik. Karena mostly ya itu balik lagi. Sekarang itu kan orang-orang udah pada pakai HP ya, jarang yang pakai PC atau laptop gitu. Jadi pendekatannya dibalik dari mobile dulu, mobile yang kita bagusin, kita kelarin, baru pindah ke yang lainnya ke tablet gitu, baru setelahnya ke desktop gitu. Good. Oke, kalau untuk website ini tuh keamanannya gimana sih? Kayak ini kayaknya agak riskan deh kalau webnya open banget kayak gini. Oke, kalau kita ngomongin terkait keamanan atau security ya, biasanya tuh layernya banyak ya gitu. Karena kan ketika contoh misalnya kalau kita secara singkat ya, kalau misalnya kita ngomongin terkait deployment dari website itu sendiri kan biasanya komponennya banyak tuh. Layer pertama adalah layer aplikasi gitu kan, terus juga nanti ada layer network, terus juga ada layer dari infrastruktur. Nah itu semua itu tuh perlu kalau misal kita ngomongin terkait security, nah semua layer itu tuh harus biasanya kita bekali oleh memang validasi yang nantinya dapat memicu cyber attack gitu. Nah kalau kita bahasnya dari web itu sendiri ya, maksudnya kalau di pengembangan web itu sendiri mungkin beberapa cyber attack yang mungkin paling umum, yang pertama tuh SQL injection. Terus ada namanya server cross scripting. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin SQL injection, jadi sebenarnya sistemnya tuh dari si attacker itu biasanya kita kalau misalnya bikin aplikasi ya, dia ada input ya, entah itu user input nama ataupun mungkin biasanya yang berbau free text description dan semacamnya. Nah, biasanya attacker ini tuh bakal masukin SQL injection yang memang dijadikan input sebuah form gitu. Nah, kalau kita ngomongin terkait input, biasanya kalau udah, let's say misalnya user input, nah biasanya kan kita record data tersebut di database. Jadi ada koneksi data yang memang nanti akan kita simpan di database. Nah, jadi SQL injection itu tuh bahaya banget ketika memang si SQL ini bisa sampai ke database gitu. Karena ketika let's say kita insert database, berarti kan dia juga termasuk si SQL injection itu gitu. Query yang memang berbahaya, entah itu bisa nge-truncate data atau mungkin kayak ngehapus data dan itu atau nge-encrypt data, itu bisa banget gitu. Nah, jadi dan itu bahaya banget ketika kita membiarkan hal tersebut gitu. Walaupun sebenarnya bisa tadi balik lagi layer kan banyak yang untuk ini bisa kita prevent juga dari database gitu. Misal kita kasih akses database itu per user itu untuk tidak punya akses admin gitu. Jadi delete nggak bisa sembarang delete, atau truncate itu mungkin kayak sama sekali nggak ada aksesnya gitu. Jadi hanya untuk create, update dan delete itu udah kayak mungkin nggak boleh gitu. Karena biasa kalau kita ngomongin database biasa kita ngasih flag aja gitu kan, aktif atau is aktif gitu kan. Itu terus mungkin selanjutnya kalau dari sisi code-nya itu sendiri, let's say back end atau mungkin front end, itu bisa kita ada namanya sanitize input sanitize gitu. Jadi nanti setiap input yang memang masuk itu kita sanitize gitu dari kira-kira ini ada nggak nih kayak misalnya karakter-karakter yang memang berbau SQL query atau semacamnya yang memang bisa membahayakan dari si database itu sendiri. Gitu. Mungkin selanjutnya salah satu yang paling ini juga ada namanya cross scripting. Nah, ini biasanya lebih kepada
apa biasanya kalau kita ngomongin web aplikasi gitu kan biasanya dia ada beberapa file-file JavaScript Betul. atau CSS atau HTML yang memang ke load yang memang Ya, dikirim ke betul. user. Nah gitu. Nah cross scripting ini bahaya ketika si attacker ini bakal nge-inject script mereka ke dalam aplikasi kita dan aplikasi kita tuh nggak maintain tuh, misalnya kayak ngelot aja si script tersebut. oke, Nah itu kan bisa aja ngambil data-data user. Misal kalau kita ngomongin kita punya aplikasi e-commerce terus user masukin data banking, nah itu kan bahaya. Atau mungkin data credit card yang memang dia perlu CVV dan semacamnya. Nah itu kan bahaya ya ketika memang user istilahnya kayak masuk ke perangkapnya si cross scripting tersebut. Oke. Gitu. Nah salah satu bentuk antisipasinya adalah kita bisa ngasih biasanya ada satu code gitu bisa kita taruh di header dari si let's say HTML file kita itu untuk ngevalidasi bahwa script yang bisa di load itu hanya script yang memang berasal dari server kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya www.sapiens.com berarti yang script yang memang bisa kita load adalah script yang berasal dari domain yang sama gitu. Jadi nggak bisa nih misalnya sapiens.com tuh tiba-tiba ada si attacker inject misalnya sapiens dengan double S misalnya ya, double S. Terus nah itu dia nggak bakal bisa gitu karena kita udah validasi bahwa yang bisa cuma www.sapiens.com gitu. Jadi spesifik prefixnya itu domain kita gitu. Oke, good. Nah, ini udah masuk ada satu pertanyaan nih dari Aldi Gunawan. Mau tanya Mas, low code sama non code bedanya apa Mas? Contoh low code apa, contoh non code apa ya? Kalau low code non code mostly hampir mirip-mirip lah ya. Kalau untuk contohnya bisa diambil dari contoh dari WordPress sih. Kayak ya dia cuma install plugin, kita insert, kita activate, kita insert ke si websitenya itu. Ya udah nanti tampilannya sudah menyesuaikan, jadi nggak perlu ngoding-ngodingan lagi sih. Gitu Mas Aldi. Mungkin gue nambahin sebenarnya ada satu Boleh. lagi yang dari sebenarnya produk Microsoft kalau nggak salah namanya itu Power Apps. Ya betul. Itu kan salah satu bentuk itu Yang kita low juga di Sapiens kayaknya juga ada developer ya yang memang Betul. ya dibilang developer no code ya. Jadi Gitu. apa di Itu masuk tren yang positif dan negatif jadi, juga sih. ada Power Apps. Jadi mungkin kayaknya kita udah pernah live ya atau low code itu pernah. Low code udah. Pernah Low code ya? udah. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman pengen lebih lanjut itu nanti bisa scroll IG-nya buat ya. Yes, betul. Dan Nah, salah terkait satu low code. lagi contohnya itu Copilot dari GitHub sih. Gitu. Untuk tahu detailnya langsung swipe aja konten kita yang sebelumnya. Oke. Nah, gue penasaran sih Mas Eka untuk proses pengembangan full stack itu gimana sih dari sisi front end sampai back end, terus gimana sih cara integrasi berbagai komponen itu sampai jadi ini situs web yang lengkap ya. Mungkin kalau kita dari start basic dulu ya. Kalau misalnya kita ngomongin web development biasanya dia ada 3 main layer. Data, terus juga kita punya web server atau ya orang mungkin lebih kenalnya back end atau front end gitu kan. Yes. Nah biasanya ada juga kita langsung jadi bundle jadi satu ya full stack gitu. Full stack, ya. betul. Semua akan full stack pada waktunya. Jadi sebenarnya pada dasarnya 3 itu udah cukup untuk membuat sebuah aplikasi gitu, database untuk kita simpan data, baik itu konfigurasi dari aplikasi kita juga. Gitu. Terus nanti kita ada juga layer web server. Nah biasanya di sini kita naruh logic kita, terus integrasi dengan database itu semua di situ. Terus kita ada namanya presentation layer atau ya mungkin lebih ya orang namanya front end. Nah di situ lebih kepada bagaimana kita present data yang memang sudah itu ke user gitu, atau mungkin fungsionalitas yang memang nanti bisa user gunakan gitu. Itu basicnya. Nah cuman kalau misal kita ngomongin bukan lebih advance ya, mungkin lebih lanjutnya lagi. Kalau kita ngomongin arsitektur lah, misal arsitektur dari sebuah web application, biasa kita ada namanya monolithic arsitektur atau microservices. Nah biasanya 2 ini tuh bakal ditentuin ketika kita pengen nge-build aplikasi. Nah bedanya apa sih? Nah bedanya kalau kita ngomong tentang monolithic itu semua layer tuh bakal dijadikan satu. Gitu. Jadi kayak front end, mungkin makanya kalau orang bilang sebenarnya kalau kita ngomongin full stack sebenarnya enggak ya. Maksudnya kalau full stack lebih kepada developernya ngerjain 2 gitu kan. Nah cuman kalau
yang monolitik ini jadi semua jadiin satu nih. Jadi kayak layer front end dijadiin satu. Jadi ketika kita nge-build aplikasi dia udah satu bundle gitu. Dari back end-nya, terus dari front end-nya itu jadi satu, sama database-nya pun juga jadi satu gitu. Jadi config-nya tuh semua ya udah dijadiin satu. Nah, kalau kita ngomongin microservices biasanya dia lebih dipecah gitu. Dan biasanya service-nya juga dia bakal lebih dipecah untuk spesifikasi fungsi-fungsi yang memang identikal gitu. Misal contoh kalau kita ngomong microservice ya, front end biasanya cuma satu gitu kan. Tetap misalnya let's say kita ngomongin pakai React atau Angular gitu. Nah, back end let's say kita misalnya pakai .NET atau misal pakai Node.js atau misal pakai Golang. Nah, ketika kita nge-build microservice biasanya kita bakal pisahin nih beberapa logic yang memang dia masih bilangnya gimana ya, satu family lah gampangnya gitu. Misal contoh transaksi yang memang berkaitan dengan user gitu. Jadi bakal dijadiin satu nih, baik itu kayak misal authentication, terus misalnya kita mau get user data, terus juga mungkin login dan semacamnya, itu mungkin bisa dijadikan dalam satu service yang sama gitu. Nah, tapi ketika nanti kita udah beralih misal ke modul, contoh misalnya modul transaksi. Kalau misal kita sebagai contoh misal kita punya aplikasi transaksi library lah, e-library ya, misalnya ada orang bisa minjem buku atau terus bisa kembaliin buku di situ. Nah, nanti untuk transaksi itu kita bedain lagi servisnya gitu. Nah, gunanya apa dan keuntungannya apa sih dari dua arsitektur ini? Kalau misalnya kita ngomongin terkait monolitik, maintenance-nya gampang. Itu maintenance-nya gampang, cuma memang dia kedepannya bakal susah ketika kita mau build aplikasi yang memang selalu berkembang gitu. Itu karena ketika kita mau update terus, pasti kan berarti kita mau nggak mau nge-bundle semua. Betul. Gitu, build bundle semuanya kan dari database, terus juga dari back end dan juga front end. Nah, kalau kita ngomong microservice, biasanya dia lebih gampang untuk, dia sama juga gampang di manage, cuma dia ketika kita let's say aplikasi terus bertambah bigger gitu, dia bakal lebih mudah untuk di manage gitu, karena biasanya kita bisa develop mana yang memang perlu di develop gitu. Misalnya ternyata service user mungkin nggak ada perubahan lah gitu-gitu aja kan, cuma di transaction kita mungkin mau ada tambah fitur apa lagi, nah berarti kita bisa tambahin di service tersebut. Atau mungkin kalau misalnya kita pengen build service yang memang udah fungsinya udah beda jauh lah dari service yang belum kita buat sebelumnya, itu kita bisa bikin service sendiri. Jadi tanpa kita nyenggol yang lain. Jadi developmentnya pun juga bisa asinkronus gitu. Jadi yang aplikasi masih jalan, kita bisa maintenance ya, tapi kita juga bisa develop fitur yang baru itu. Gitu. Terus buat microservice juga manage-nya lebih gampang. Itu karena kita tadi kan manage-nya lebih kecil-kecil. Cuman mungkin bakal ada ini juga sih, ketika kita jangan sampai terlalu over partition mungkin ya kalau gue bilangnya. Jadi maksudnya kita partisinya terlalu banyak nih microservice, jadi kayak terlalu kecil-kecil sampai kita manage-nya tuh susah gitu, karena terpecah-pecah. Iya, karena biasanya di service kan kadang suka interaksi juga kan sama service lainnya. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin deployment di let's say kita bisa pakai Docker gitu, Dockerize gitu kan, kita containerize. Nah, itu kan mungkin kita buka misalnya dari service A ke B harus buka open port ini. Nah, kalau misalnya terlalu banyak kan agak sedikit complicated jadinya gitu. Kalau misalnya kita terlalu bikin service terlalu kecil-kecil gitu. Jadi kita bikin memang yang sekompak mungkin, dan itu sudah dalam maksudnya nggak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar, karena sebenarnya bakal agak kasarnya agak kurang berguna ketika kita apply microservice cuman kayak service-nya mungkin cuma 2. Kalau misalnya kita ngomonginnya aplikasi yang gede ya, sebenarnya 2 service kan juga termasuk microservice, cuman mungkin kurang mikro gitu kan bahasanya. Ya, karena masih bigger lah ya. Iya, masih cakupan terlalu luas gitu, jadi mungkin dipartisi lebih kecil lagi. Gitu. Nah, itu sebenarnya dari awal kan itu penentuan untuk itu. Nah, selanjutnya mungkin dari pengembangan web itu sendiri yang tadi kita perlu tahu nih, misalnya dari requirement misalnya aplikasi itu sendiri kita mau pakai bahasa apa. Sebelumnya kita sempat singgung kan, kalau misalnya cuman yang company profile yang simple gitu, WordPress aja gitu ya, atau mungkin Power Apps kayaknya juga bisa
Kalau misalnya yang kompleks-kompleks ya baru kita juga harus pakai yang memang bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Terus dari situ juga kita biasanya juga harus aktif juga koordinasi discuss sama BA-nya. Biasanya kan BA yang memang dia interaksi langsung dengan user kan, dia gathering requirement terus nah kita juga harus tahu nih kira-kira ketika user minta A, B, C, D, nah dari kita harus tahu juga, kita koordinasi dengan si BA, kira-kira bisa nggak nih kalau misalnya fitur A ini pakai teknologi ini gitu. Mungkin bisa gitu, cuma mungkin agak terlalu complicated. Padahal sebenarnya kalau pakai mungkin programming language yang lain, sebenarnya udah ada library-nya yang bisa kita pakai gitu. Jadi lebih gampang, development juga nanti bikin kita lebih cepat juga. Gitu. Betul. Terus dari situ mungkin langsung masuk ke ya mesti gathering, terus kita development. Kita juga harus tahu dari SDLC, jadi kayak software development life cycle. Nah biasanya kita mungkin yang paling terkenal tuh ada kayak waterfall sama agile. Yes. Nah kalau waterfall kan ya jelas ya, jadi kita dari awal udah tahu nih kita timeline seperti apa. Nah kalau misalnya agile kan lebih kepada kita ada sprint yang memang nanti setiap sprint itu kita ada user feedback, terus nanti kita masukin lagi ke backlognya. Jadi itu juga perlu diperhatikan gitu, kira-kira SDLC apa yang mau kita pakai itu sebagai untuk pengembangan si web development ini. Setelah itu proses pengembangan dan terakhir mungkin deployment. Nah deployment juga penting ketika kita mau deploy di mana nih. Gitu. Kita mau, karena kan mungkin kalau kita ngomongin di Sapiens sendiri sebenarnya ada dua jenis deployment kan. Pertama kita ada yang udah containerized, sering ngomongin ya udah pakai kontainer ya, containerized itu, atau juga kita punya server on-prem juga. Nah gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan gitu, karena memang kekurangan kelebihannya apa? Mungkin kalau kekurangan kelebihannya kalau misalnya on-prem yang manage kan kita. Yes. Gitu, dan semuanya dari kita gitu, dari network, terus kayak port mana yang di open itu kan semuanya dari tim kita nih, dari tim network, terus dari tim infra juga yang buat nyiapin servernya. Nah kalau misalnya cloud kayak misalnya tadi Kubernetes atau containerized gitu, sama sebenarnya kita juga yang manage, cuma setidaknya lebih nggak terlalu apa ya, manage yang seribet yang apa namanya yang kalau misalnya on-prem gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan itu, karena kalau misalnya kita ngomongin cloud juga nanti juga ada cloud itu yang memang itu biasanya juga bayar kan. Iya. Gitu. Jadi dan agak juga kita harus ya, dan juga pricey kalau memang kita aplikasinya gede dan usernya banyak, itu bisa lumayan pricey. Jadi perlu diperhatiin nih kayak misalnya aspek-aspek gitu kan, dari cost kita berapa dan itu waktu nanti, pekerjaan ya waktu pengerjaan juga gitu. Itu sih. Oke. Sip. Itu oke. Ada pertanyaan? Ada. Oke, teman-teman. Udah nggak terasa nih, udah 30 menit ya kita nge-live nih. Nemenin teman-teman ngabuburit juga, ngabuburit sambil belajar juga kan. Semoga mendapatkan insight-insight yang menarik dari live kita hari ini. Oke, akhir kata. Oke, akhir kata aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah standby sampai akhir. Kami pamit undur diri, dari saya Reza Ardiansyah Pratama. Saya Seka Disma Putra. Nantikan terus konten-konten menarik lainnya. See you, bye. Bye.